Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini catatan penting ya bagi Anies Baswedan dan partai-partai pengusung. PKB, PKS dan PDIP berfungsi dukung Anies Baswedan di DKI Jakarta asal bukan Kaisang untuk menjadi caguagupnya. Artinya secara tidak langsung PKB, PKS dan PDIP mereka akan menolak Kaisang untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan ya, jika masih ngotot di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan bukan orang lah yang bodoh begitu kan. Orang yang kemudian tidak tahu terkait dengan strategi politik. Mereka tahu bahwa kalau mereka mengusung Anies Baswedan jelas para pendukung-pendukung mereka akan kabur. Jelas ya para pengusung-pengusung partai di situ akan kabur. Kenapa? Karena justru ketika Kaisang ini dijadikan sebagai wakil dari Anies Baswedan, bahkan masyarakat DKI Jakarta akan menolak keras di situ. Karena seolah-olah memberikan leluasa, memberikan jalan lebar untuk dinasti politik hari ini. Maka ya dengan adanya seperti ini PKB, PKS dan PDIP menolak terkait dengan Kaisang untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Walaupun secara tidak langsung Kaisang mengatakan saya tidak apa-apa ya disandingkan dengan Anies Baswedan, diduetkan dengan Anies Baswedan. Seolah-olah mereka meminta dirinya, seolah-olah mereka dirinya mengemis ya untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Ini menarik politik hari ini begitu kan. Ya maka dengan adanya seperti ini, ya mari kita kawal Anies Baswedan. Ya kalau bisa ya sampai video ini kepada tim Anies Baswedan sampai ya para pendukung-pendukung mereka di Jakarta dan relawan-relawan mereka akan keberatan begitu kan ya. Bahkan ini PKB, PKS, PDIP nol kaser yang bisa untuk bertarung ya di Cakada DKI Jakarta. Begitu juga katanya begitu kan ya di daerah lain. Artinya apa? Artinya apakah tidak punya kader? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Banyak kadernya sebenarnya. Tapi yang namanya politik ya demi bangsa dan negara, ya Anies Baswedan dicalonkan di situ untuk dipilih begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat banyak yang menolak begitu kan ya. Terkait dengan Kaisang untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Banyak yang menolak seperti itu. Tapi kalau ingin secara menang ya, secara mutlak bagaimana strategi kocar-kacir dari koalisi Prabowo di situ begitu seharusnya mengambil wakilnya di situ. Ya kalau Kaisang saya kira kemenangannya sih sangat luar biasa sih sebenarnya. Tapi para pendukung-pendukung Anies Baswedan mereka tidak mau begitu kan. Justru mereka memberikan leluasa. Dikritik habis-habisan soal MA, tapi tahu-taunya mereka bersanding dengan orang yang kemudian dituju ya terkait dengan batas umur di situ begitu. Ini kan gimana logikanya? Sama dengan Pilpres ya ketika MA mereka memutuskan bahwa ya di persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres muncullah narasi-narasi bahwa kader PSE dan kader Nasdem yang kemudian bertemu dengan Prabowo. Padahal mereka masih berjuang sama dengan itu begitu kan. Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian dilakukan oleh partai-partai ini tolak Kaisang untuk menjadi wakil dari Anies Baswedan. Ya pasti akan menolak di situ begitu. Tapi kita tunggu saja. Yang namanya politik tidak ada yang tidak mungkin begitu kan ya. Dan saya mendapatkan kabar dari salah satu orang begitu kan ya. Mereka mengatakan begini. Kemenangan dari kemenangan mutlak dari Anies Baswedan, bagaimana wakilnya itu harus dari koalisi Prabowo. Tapi bukan Kaisang ya. Tapi bukan Kaisang. Yang lain saja mereka begitu kan. Maka kalau ini terjadi wah kemenangan bagi Anies Baswedan sudah mutlak di situ begitu. Tapi ini baca PKB dan PKS ya dan PDIP berfungsi dukung Anies Baswedan jika bukan Kaisang wakilnya. Mari kita baca. Pengamat politik Rocky Group politik Ujang Kamarudin melihat ada peluang bagi PKB, PKS dan PDIP untuk berfungsi atau berkoalisi mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Ketiga partai itu tidak mustahil bersama kendati dalam pemilihan presiden kemarin berbeda pilihan. Dalam ini berkoalisi atau peluang berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan terbuka seiring ketiga partai yang menampakkan minatnya terhadap ex-gubernur Jakarta yaitu Anies Baswedan. Dan untuk saat ini yang resmi di situ begitu kan ya untuk mengusung Anies Baswedan yaitu adalah PKB. Yang resmi di situ begitu.
Maka sementara PKS menyampaikan masuk di daftar kandidat utama bakal cagup Jakarta, sedangkan PDP belakangan elitnya mulai melirik untuk memuji Anies Baswedan. Secara kalkulasi politik, ya mereka sama-sama ingin mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini luar biasa begitu kan ya. Saya kira ini tidak sulit sebenarnya kalau PDIP ingin memenangkan kontestasi Pilpres ini begitu kan ya. Ya, inilah politik kita yang ada. Ini, mari kita baca dulu ini. Bahkan yang menurut Ujang, pembentukan koalisi didasarkan terhadap kepentingan pragmatis dan teknis saja. Berdasarkan itu, PKB, PKS, dan PDIP bisa berkoalisi dan memang memiliki kepentingan yang sama. Meski kemungkinan berkoalisi ketika partai tersebut akan terbentur hambatan bila mereka sama-sama menginginkan posisi calon wakil gubernur, menurutnya posisi Ujang Cawagup merupakan faktor utama yang menjadi penghambat berkoalisi. Lebih lanjut, menghambat apabila Cawagup yang diusung justru di luar dari kader 3 partai tersebut. Ujang menyodorkan bila Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang jelas ya dari PDIP mereka begitu kan, dari PKB, dari PSI mereka akan jauh begitu kan. Saya kira karena Anies Baswedan diusung oleh PKB akan menerima itu begitu. Tapi bagaimana dengan PDIP? Apakah wakilnya dari PDIP atau dari PKS? Lantas bagaimana dengan Partai Nasdem yang menjadi prioritas utama di situ yang sampai hari ini masih belum menyatakan dukungan ya kepada Anies Baswedan? Ini yang kita amati betul begitu kan. Maka secara logika kalau Kaisang ini tidak diambil ya, dibiarkan mereka, jelas seorang Jokowi sudah tidak laku lagi karena kader partai Golkar ya menyodorkan kadernya sendiri, terus kemudian dari Gerindra menyodorkan sendiri, terus kemudian ya PAN ya kemungkinan PAN hanya ikut-ikutan saja begitu. Ini politik saat ini begitu kan, agak lucu sih sebenarnya. Tapi menurut saya pribadi, langkah yang kemudian dilakukan oleh oleh Kaisang ini bukan tidak mungkin jurus terakhir mereka menggunakan seorang Jokowi, yaitu seorang bapaknya begitu kan. Ini bukan tidak mungkin di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya apa yang kemudian dilakukan Kaisang ini masih nuansa-nuansa mengandalkan bapaknya di situ begitu kan ya. Bapaknya sana sini walaupun secara tidak langsung seorang Jokowi sudah memberikan larangan kepada Kaisang, tapi di balik ini semua jangan terlalu percaya ya. Jangan terlalu percaya. Di balik ini semua pasti ada nuansa-nuansa bagaimana kesempatan-kesempatan Jokowi lobby-lobby politik mereka begitu. Seperti ya Gibran. Ya beberapa kali dipanggil oleh PDIP, tapi pada kenyataannya mereka seolah-olah mengkhianati PDIP begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.